ketemu lagi sama Kakak Lolita untuk sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Kakak Lolita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Kita mau bernyanyi, mari masuk. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang sertai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa dan bernyanyi. Sekarang Kakak Lolita mau ajak adik-adik juga bangkit berdiri. Tapi sebelum bangkit berdiri, Kakak Lolita mau ajak adik-adik untuk yel-yel, kita mau jongkok. Ayo adik-adik yang di rumah boleh jongkok. Jongkok, jongkok, jongkok. Sudah siap? Kalau sudah siap, Kakak Lolita panggil ya. Untuk yel-yelnya, dengerin baik-baik. Kelas balita, anak Kristus. Yes, yes, yes. Tepuk tangan yang di rumah. Nah, sekarang Kakak Lolita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Bisa ya? Siap-siap. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah,
adik-adik kelas balita, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya yang firman Tuhan hari ini? Mau tahu kan? Kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kita mau bernyanyi, mari Tuhan berfirmanlah. Semua sikap berdoa. Adik-adik semuanya, apa kabar? Oke, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi, Kakak Jenny mau tanya, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Good job! Oke, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita doa. Ikutin Kakak Jenny doanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah bernyanyi. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini kakak mau cerita. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, siapa ya nama kakak? Good, berarti adik-adik sudah ada yang mulai menghafal nama kakak. Ya, bagi yang belum kenal atau yang baru lihat video ini, perkenalkan nama kakak adalah Kakak Jenny. Siapa? Kakak Jenny. Kakak Jenny baru tampu bolong. Senang bertemu dengan adik-adik. Oke, hari ini Kakak Jenny mau cerita seperti biasa. Tadi kan kita sudah membuka sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Hari sekarang kita mau cerita. Ada yang inget gak? Biasanya kalau Kakak Jenny cerita itu kakak bawa apa? Ya, betul sekali. Ini Kakak Jenny bawa Alkitab. Nah, ini Alkitab Kakak Jenny. Karena Kakak Jenny mau cerita firman Tuhan, berarti Kakak Jenny harus buka buku Alkitab. Karena firman Tuhan semuanya, cerita firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Makanya Kakak Jenny bawa Alkitabnya. Adik-adik di rumah pasti punya Alkitab juga ya. Sama seperti Kakak Jenny. Oke, kalau adik-adik punya, boleh minta tolong mama dan papa untuk buka Alkitabnya ya. Walaupun adik-adik belum bisa baca, gak apa-apa. Yang penting adik-adik tahu kalau kita punya Alkitab. Good. Nah, hari ini Kakak Jenny mau cerita dari kitab Galatia.
Galatia ada di perjanjian baru adik-adik. Ayatnya itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nih, Kakak Jenny sudah membuka. Nanti di rumah, kalau nggak apa-apa, bukain dong Pak, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, karena adik-adik belum bisa membaca, Kakak Jenny yang bacain buat adik-adik ya. Adik-adik cukup duduk yang rapi dan dengarkan Kakak Jenny membaca. Oke? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan. Hari ini, kalau tadi Kakak Jenny kata pertama dibilang adalah buah roh. Buah roh. Buah roh itu apa sih Kakak Jenny? Siapa yang di sini sudah pernah dengar kata buah roh? Pasti sebagian sudah ada yang pernah dengar ya adik-adik. Buah roh itu adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kak Jenny mau tanya, siapa yang di sini anak Tuhan? Good. Semua yang angkat tangan itu adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Nah, tadi Kakak Jenny bilang kalau buah roh itu adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh anak Tuhan. Tadi ada berapa sih Kakak Jenny? Adik-adik hitung nggak? Coba kita hitung ya. Yang pertama itu ada kasih. Yang kedua sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa adik-adik? Ada 9. Yeay, pintar semuanya. Nah, ada 9 adik-adik. Pasti adik-adik bingung ya, Kak, damai sejahtera itu kayak gimana sih? Terus kelemah lembutan itu kayak gimana? Kakak Jenny mau jelasin ke adik-adik. Nanti ada gambar di sebelah sini. Nanti adik-adik boleh lihat gambarnya, terus bisa dengarkan apa yang Kakak Jenny jelaskan. Oke? Yang pertama, tadi itu adalah kasih. Kita tunjuk dulu ya gambarnya. Tada! Ini gambar yang pertama, kasih. Kasih itu bentuknya kayak gimana? Love. Nih, kayak gini. Coba adik-adik bisa nggak bikin tangannya kayak gini? Ya, itu adalah kasih. Kasih itu adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama, terlebih lagi musuh kita. Nah, adik-adik, siapa yang di sini punya musuh? Tapi anak Tuhan biasanya nggak punya musuh. Nah, kalau gitu berarti kita memiliki kasih untuk Tuhan dan kepada semua sesama. Itu yang kedua, ada sukacita. Tarang! Nih, kalau sukacita itu gambarnya apa? Happy. Tersenyum, sukacita. Artinya itu adalah kita tetap tersenyum, bahagia dalam segala hal. Anak Tuhan itu nggak boleh cengeng, ya. Anak Tuhan itu harus selalu tersenyum dan menjadi anak yang baik. Oke, sekarang yang ketiga. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar apa sih adik-adik?
Ini gambar damai sejahtera. Jadi, maksudnya damai sejahtera itu adalah ketika kita berdamai dengan teman saat bertengkar. Contohnya, misalnya adik-adik lagi main terus berebutan. Nah, kita nggak boleh bertengkar, tapi kita harus memiliki sifat damai sejahtera, harus saling berbagi. Oke, yang keempat, kita lihat gambarnya ya. Ting. Yang keempat itu adalah kesabaran. Ya, kesabaran itu maksudnya kalau misalkan adik-adik lagi main, terus diejek sama temannya, ih, hidungnya pesek, gitu misalkan. Terus, ih, rambutnya keriting, misalkan gitu. Adik-adik nggak boleh ngebales, tapi adik-adik harus sabar. Itu buah roh yang keempat, kesabaran. Ya. Terus yang kelima. Yang kelima kita lihat gambarnya ya. Tarang. Oke, yang kelima itu kemurahan. Maksudnya apa sih Kakak Jenny? Kemurahan itu kita mau memberi kepada teman-teman yang membutuhkan, kepada orang lain yang membutuhkan. Tidak hanya teman saja loh, tapi untuk semua orang yang membutuhkan. Oke, contohnya misalkan adik-adik punya makanan, roti atau permen. Adik-adik harus berbagi. Itulah buah dari kemurahan. Ya, oke, udah 5 nih. Sisa berapa ya adik-adik? Sisa 4. Oke, sekarang kita lanjut ya, buah yang ke-6. Buah yang ke-6 kita lihat. Tara, buah ke-6. Gambarnya ini menggambarkan tentang apa? Kebaikan. Kebaikan itu maksudnya kayak gimana Kakak Jenny? Kebaikan itu seperti kita mau menolong teman pada saat kesusahan. Misalkan temannya jatuh. Tuh, adik-adik kalau temannya jatuh, apa yang harus adik-adik lakukan? Menolongnya. Bukan berarti mentertawakan atau ngata-ngatain, nggak boleh. Tapi kita harus menolongnya. Good job. Sekarang buah yang ke-7. Kita lihat ya gambarnya. Tiring. Buah ke-7 ini adalah kesetiaan. Kesetiaan itu contohnya kita rajin sekolah minggu. Itu setia kepada Tuhan. Terus gimana kalau di rumah? Kalau di rumah habis mainannya dirapiin tanpa harus mama dan papa bilang untuk dirapiin. Itu termasuk tindakan kesetiaan untuk anak-anak di rumah. Nah, udah 7, 2 lagi ya. Oke, sampai di sini yang masih duduk rapi. Good job. Kita lanjut ya, buah yang ke-8. Kita lihat gambarnya. Buah ke-8 itu adalah kelemah lembutan. Maksudnya apa ya Kakak Jenny? Kelemah lembutan itu seperti kita kalau ngomong harus lembut, tidak teriak-teriak. Contohnya misalnya, adik-adik minta beli mainan sama mama atau papa, tapi mintanya teriak-teriak. Mama, papa, aku mau beli robot-robotan. Gak mau tahu, pokoknya aku mau beli robot-robotan. Misalkan kayak gitu. Itu nggak boleh. Tapi kita ngomongnya harus lembut. Contohnya kayak gini. Mama, papa, aku mau beli robot-robotan, boleh nggak? Nah, kalau kayak gitu kan
Mama dan Papa dengernya enak. Adik-adik juga nggak perlu sakit tenggorokan, teriak-teriak, ya kan? Iya, betul. Nah, sekarang yang terakhir. Buaya yang ke-9. Coba kita lihat dulu gambarnya ya. Tadam! Nah, buaya yang ke-9 itu adalah buah penguasaan diri. Penguasaan diri, maksudnya apa sih Kakak Jenny? Penguasaan diri itu artinya ketika kita disuruh berbohong atau disuruh mencuri, tapi kita nolak, gak boleh, karena itu perbuatan yang jahat, Tuhan Yesus nggak senang. Nah, itulah yang disebut dengan penguasaan diri. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ke-9 buah tadi, 9 sifat tadi yang Kakak jelaskan, itu yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, tadi kan Kakak Jenny tanya, siapa di sini anak-anak Tuhan? Adik-adik kira-kira dari 9 itu sudah ada di dalam diri adik-adik apa belum? Kalau belum, kita belajar yuk menjadi anak-anak Tuhan dengan memiliki sifat atau karakter yang ada di 9 tadi. Tadi apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bisa nggak adik-adik melakukan ini? Tentu bisa, karena adik-adik adalah anak Tuhan. Oke, adik-adik, supaya adik-adik lebih hafal tentang buah roh ini yang ada 9, kan kalau 9 banyak ya adik-adik, tapi gimana caranya supaya adik-adik hafal? Kakak Jenny mau ajak adik-adik nyanyi lagunya. Ada lagunya, ada gerakannya juga. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke adik-adik, supaya kita bisa menghafal buah roh, kita mau nyanyi lagu bareng-bareng, ada lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay, semuanya hebat. Semoga dengan lagu ini yang tadi kita nyanyiin adik-adik bisa lebih hafal lagi tentang buah-buah roh yang ada 9 tadi ya. Oke adik-adik, good job. Oke adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini dengan doa. Yuk, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Doanya ikutin Kakak Jenny ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami bisa
melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Saatnya Kakak Jenny mau kasih aktivitas. Nah, adik-adik, tadi kan Kakak Jenny ngajak adik-adik nyanyi lagu Buah Roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, itu adik-adik aktivitasnya buat video nyanyi lagu Buah Roh. Tadi Kakak Jenny kasih tahu ya. Oke, gampang kan? Kalau sudah, nanti adik-adik minta tolong mama dan papa untuk kirim videonya ke grup supaya Kakak Jenny, kakak yang lain bisa melihat aktivitas adik-adik. Oke, jangan lupa aktivitasnya dikerjain. Kakak Jenny tunggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Muah, muah. Nah, adik-adik kelas balita, gimana tadi ceritanya Kakak Jenny? Seru kan? Seru dong. Jangan lupa ya aktivitasnya dibikin di rumah. Sekarang Kakak Balita mau ajak adik-adik untuk persembahan. Kita mau bernyanyi di zona dong. Siapin persembahannya ya. Di zona dong. Di zona dong. Hubuan Tuhan. Parbuering holuku na sotar dok niyan. Sadia mahargana Tuhan. Melesai ni raju masing dengan basang. Jalan na Tuhan. Sailas maroham. Nah, jangan lupa nanti persembahannya dikumpulkan. Sekarang ke sekolah minggunya sudah selesai, Kakak Balita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami untuk bisa melaksanakannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.